Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 8 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan ala mulki Sulaiman, di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kufur, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihr, karena setan-setan itulah yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengajarkan ilmu sihir. Yang diajarkan Nabi Sulaiman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan demikian Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir, dan dengan demikian ilmu sihir apabila dinisbatkan kepada ajarannya Nabi Sulaiman, ini adalah dusta dan kebohongan. Maka Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihr, mereka yaitu setan-setan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Demikian pula manusia belajar ilmu sihir dengan apa yang diturunkan melalui dua malaikat yang di negeri Babilonia, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua malaikat tersebut untuk mengajarkan ilmu sihir kepada manusia sebagai ujian bagi manusia ketika itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat Harut, demikian pula malaikat Marut, tidaklah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun
kecuali keduanya berkata, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Jadi malaikat mengajarkan ilmu sihir, dan malaikat tersebut mengatakan, kami ini adalah ujian dari Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya manusia yang belajar ilmu sihir, sehingga semakin diuji oleh Allah. Tetapi malaikat Harut dan Marut sudah melaksanakan kewajibannya. Mereka mencegah manusia yang belajar ilmu sihir. Kami ini adalah ujian untuk kalian, untuk manusia. Fala takfur, janganlah kalian kufur, yaitu janganlah belajar ilmu sihir, karena belajar ilmu sihir adalah kekufuran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka manusia belajar ilmu sihir kepada malaikat Harut dan Marut, yang salah satu pengaruh ilmu sihir. Jadi efek dan pengaruh ilmu sihir, manusia bisa memisahkan suami dan istrinya, sehingga suami membenci istrinya, demikian pula istri membenci suaminya. Ini adalah salah satu pengaruh dari ilmu sihir. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka, orang-orang yang belajar ilmu sihir, mereka yang mengamalkan ilmu sihir tidak bisa memberi madarat kepada siapapun juga, kepada seorang pun juga, kecuali dengan izin Allah. Artinya ilmu sihir itu pengaruh, ilmu sihir itu ada, namun ilmu sihir pengaruhnya tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka yang belajar ilmu sihir belajar sesuatu yang dengan belajar tersebut mereka mendapatkan madarat dan tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Jadi belajar ilmu sihir madaratnya 100%, adapun manfaatnya 0%. Demikian belajar ilmu sihir, banyak sekali madaratnya. Bahkan belajar ilmu sihir seluruhnya adalah madarat, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum. Dan mereka belajar untuk memberi, untuk menimpakan madarat kepada dirinya. Jadi orang belajar itu seharusnya mencari manfaat, bukan untuk mencari madarat. Jadi orang yang belajar, umumnya orang yang belajar itu ingin manfaat, bukan ingin madarat. Namun ini tidak berlaku bagi orang-orang yang belajar ilmu sihir. Mereka belajar ilmu yang dengan ilmu tersebut memberi madarat kepada diri mereka dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Walaqad alimu lamanishtarahu. Dan sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi, telah mengetahui apa yang mereka beli untuk diri mereka, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka pelajari dari ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq.
yaitu dengan belajar ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir, mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun di negeri akhirat. Ini menunjukkan bahwasannya belajar ilmu sihir itu kufur. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar dosa besar, maka orang yang melakukan dosa besar sekiranya disiksa oleh Allah, mereka masih mendapatkan pahala di negeri akhirat. Akan tetapi belajar ilmu sihir adalah kekufuran, sehingga tidak menyisakan sedikit pun pahala di negeri akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan alangkah buruknya apa yang mereka usahakan, apa yang mereka beli untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahuinya. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, walau annahum amanu, dan sekiranya mereka beriman. Ini menunjukkan belajar sihir adalah kufur. Sekiranya mereka beriman, tidak mempelajari ilmu sihir, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lamathubatun min indillahi khair, maka pahala di sisi Allah untuk mereka lebih baik, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahuinya. Marilah kita mempelajari keterangan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas mempelajari agamanya. Kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kita pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang benar ketika mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Qala rahimahullah, kadzalika haula'il yahud, demikian orang-orang Yahudi, lamma nabadhu kitaballahi ittaba'u ma tatlu syayatin. Orang-orang Yahudi ketika mereka membuang kitabullah, ketika mereka membuang ajaran yang Allah sampaikan kepada nabi mereka, ittaba'u ma tatlu syayatin, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Demikian manusia apabila tidak mau mempelajari Al-Quran, maka Allah menimpakan kepadanya mempelajari kitab-kitab yang di dalamnya adalah ajarannya syaitan. Jadi ketika mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, ketika mereka membuang kitab suci, kitab Taurat atau yang lainnya, yaitu kitab Al-Quran, ketika mereka membuang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mempelajari kitab yang memadaratkan mereka, yaitu mempelajari kitab yang di dalamnya ada ajaran-ajarannya syaitan, baik itu ilmu sihir atau ilmu kalam atau ilmu bid'ah-bid'ah yang menjadikan manusia tersesat di dunia dan dilaknat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjutkan, wa takhtaliqu minas sihri ala mulki Sulaiman, dan setan-setan
mengadakan, membuat ilmu sihir dari kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam, haitsu akhrajat asyayatinu linnasi sihr. Jadi setan-setanlah yang mengeluarkan ilmu sihir untuk manusia. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala lahul mulkal azim. Dan mereka menganggap, mengakui bahwasannya dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam mengamalkan ilmu sihir, sehingga dengan ilmu sihir ini Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang paling besar yang dimiliki manusia. Tetapi itu tidak didapatkan Nabi Sulaiman dengan ilmu sihir. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan anugerahkan aku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fasakharna lahur riha tajri bi amrihi urukhaan haitsu asaba. Maka kami utus angin kendaraannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman kapanpun memerintahkan angin tersebut berangkat kemana, nurut atas perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kerajaan paling besar. Tentaranya manusia, jin, burung-burung dan yang lainnya. Kerajaannya terbesar. Tetapi itu tidak didapatkan dengan apa? Dengan ilmu sihir, sekali-sekali tidak. Tetapi Nabi Sulaiman mendapatkannya karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman tidak mengamalkan ilmu sihir. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wahum kadzabatun fi dzalik. Mereka dusta dengan pengakuan tersebut. Falam yasta'milhu Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengamalkan ilmu sihir. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir. Bal nazzahu shadiqu fi qawlihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Sulaiman alaihissalam dari mengamalkan ilmu sihir, dari tuduhan tersebut. Sofyan, Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Sulaiman dari tuduhan tersebut. Maka Allah taala berfirman, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Ai bi ta'allumi sihir falam yata'allamhu. Artinya Nabi Sulaiman tidak pernah belajar ilmu sihir. Tidak pernah Nabi Sulaiman itu mempelajari ilmu sihir dan tidak pernah mengamalkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru fi dzalik. Akan tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena setan-setan
mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Diriwayatkan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, pernyataan sahabat Abdullah Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasannya Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai sekretaris yang namanya Asif. Asif ini menulis semua apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, setan-setan mencuri tulisan tersebut. Jadi setan-setan mencuri tulisan tersebut, kemudian ditambahi, setiap ucapan ditambahi ucapan banyak sekali, ditambahi ilmu sihir. Kemudian mereka mengatakan, setan-setan ini adalah ajarannya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman sekali-kali tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang mengajarkan ilmu sihir. Maka Allah Ta'ala berfirman, walakinnash syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Min idlalihim wa hirsihim ala ighwa'i bani Adam. Setan-setan kufur karena setan semangat menyesatkan manusia, dan setan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan Bani Adam. Demikian setan bersungguh-sungguh semangat ketika menyesatkan manusia dari jalan iman. Wa kadzalika ittaba'al yahudu as-sihra alladhi unzila 'alal malakain bi ardi Babil min ardil Iraq. Demikian pula orang-orang Yahudi mengikuti sihir dari yang diturunkan kepada dua malaikat yang ada di negeri Babil, yaitu negeri Babilonia yang ada di tanah Irak. Unzila alaihi mas-sihr imtihanan wa ibtilaan minallah. Kedua malaikat tersebut diturunkan membawa ilmu sihir sebagai cobaan dan sebagai ujian dari Allah li'ibadi, kepada hamba-hambanya. Fayu'allimanihim as-sihra. Maka kedua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Demikian apabila kemaksiatan merajalela, Allah Subhanahu wa taala semakin membuka pintu maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan jalan menuju maksiat tersebut. Sebagai apa? Sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman supaya jangan ikut terjerumus, dan sebagai hukuman kepada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena hukuman maksiat adalah maksiat setelahnya. Jadi salah satu hukuman dari maksiat adalah maksiat setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang membuka pintu maksiat sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman janganlah mencoba-coba terjerumus ke dalam pintu tersebut. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, mereka semakin bermaksiat karena semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika melihat manusia mempelajari ilmu sihir, belajar ilmu sihir, mereka bergelimang dengan ilmu sihir,
Allah semakin membuka pintu sihir dengan menurunkan dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yansahahu. Namun malaikat Harut dan malaikat Marut tidaklah mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun kecuali kedua malaikat tersebut memberi nasihat. Jadi malaikat pun menyampaikan dakwah, ilmu sihir ini tidak boleh. Kami hanyalah ujian. Ilmu sihir ini adalah ilmu kufur. Jadi kedua malaikat tersebut sudah melaksanakan tugasnya. Wa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Keduanya berkata, kami ini hanyalah ujian. Ujian kepada manusia. Ujian untuk orang-orang yang beriman. Dan kami adalah hukuman bagi orang-orang yang banyak mempelajari ilmu sihir. Fala takfur, maka manusia janganlah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut. Allah tidak langsung menghukum manusia dengan perbuatannya, tetapi Allah mengutus malaikat menyampaikan ilmu sihir adalah ilmu kufur. Orang yang taat, orang yang mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak mau kufur. Adapun orang yang hatinya sudah tertutup, maka mereka pun tetap belajar ilmu sihir walaupun sudah disampaikan bahwasannya ilmu sihir adalah ilmu kufur. Ai la tata'allam as-sihra. Kedua malaikat tersebut berkata, jangan belajar ilmu sihir. Fa innahu kufrun. Karena ilmu sihir adalah kekufuran. Fayanhayanihi anis sihr wa yukhbirani an martabatihi. Kedua malaikat tersebut melarang manusia dari mempelajari sihir. Dan malaikat tersebut mengabarkan akibat belajar ilmu sihir bukan sepele. Jangan belajar ilmu sihir. Kalau kalian belajar ilmu sihir, maka kalian kafir, murtad, keluar dari Islam. Demikian malaikat sudah menyampaikannya. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, fata'limus syayatin lisihr ala wajhi tadlis wal idlal. Setan-setan ketika mengajarkan ilmu sihir, maka setan mengajarkannya tujuannya menipu dan menyesatkan. Jadi tujuan setan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia untuk menipu. Itu setan berdusta. Sihir ini ajarannya Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman. Mereka menipu, mereka berdusta. Dan tujuannya setan adalah untuk menyesatkan manusia. Wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man barra'ahu Allahu minhu wa huwa Sulaiman alaihi salam. Dan syaitan menisbatkan ilmu sihir kepada seseorang yang Allah mensucikan dari tuduhan tersebut, yaitu yang dimaksud Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikian syaitan mengajarkan ilmu sihir, yaitu menipu, kemudian ingin menyesatkan manusia, serta menisbatkan ilmu sihir adalah ajarannya Nabi Sulaiman. Adapun malaikat tidak demikian. Wa ta'limul malakaini imtihanan. Para malaikat, dua malaikat mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian bagi manusia, supaya orang yang beriman berhenti, supaya orang beriman takut dari kekufuran, dan supaya orang-orang yang bergelimang dengan kekufuran binasa dengan kekufurannya. Wa ta'limul malakaini imtihanan ma'anushihima. Kedua malaikat mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian, dan keduanya sudah menyampaikan nasihat li'alla yakuna lahum hujjah, supaya
tidak menjadi alasan, tidak menjadi dalil bagi orang yang mempelajari ilmu sihir. Fahaula'il yahud yattabi'una sihra alladhi tu'allimuhu syayatin. Orang-orang Yahudi mengikuti sihir, mengamalkan sihir yang diajarkan oleh syaitan. Was-sihra alladhi yu'allimuhul malakan. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diajarkan kedua malaikat. Fataraku ilmal anbiya wal mursalin wa aqbalu ala ilmi syayatin. Mereka meninggalkan ilmunya para nabi dan para rasul, dan mereka mempelajari ilmunya syaitan. Demikian manusia, apabila mereka tidak mau mempelajari ilmunya para nabi dan para rasul, mereka tidak mau mempelajari kitabullah, maka mereka akan mempelajari ilmunya syaitan, kitabnya syaitan. Wa kullun yasbu ila ma yunasibuhu. Dan masing-masing berjalan sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau keinginannya dunia, yang dipelajari adalah ilmu duniawi. Kalau yang diinginkan akhirat, dia akan istiqamah belajar Al-Quran dan belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara mafasidas sihr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahaya ilmu sihir. Faqala, Allah taala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka manusia belajar kepada kedua malaikat tersebut ilmu sihir yang pengaruhnya bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, suami dan istri yang sebelumnya saling mencintai menjadi saling membenci. Ini adalah salah satu pengaruh ilmu sihir. Ma'a anna mahabbataz zawjaini la tuqasu bi mahabbati ghairihima. Padahal kecintaan pasangan suami istri tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan yang lainnya. Li'anna Allah qala fi haqqihima, karena Allah berfirman tentang suami istri, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan kalian di antara kalian, yaitu suami istri, saling mencintai, saling menyayangi. Namun karena pengaruh ilmu sihir, suami membenci istrinya, demikian pula istri membenci suaminya. Wa fi hada dalilun ala anna sihra lahu haqiqatun. Ini adalah dalil sihir itu benar adanya dan ada pengaruhnya. Wa annahu yadurru biidznillah. Dan sihir itu yadurru, membahayakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai bi iradatillah. Sihir itu membahayakan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal idznu naw'an, idnun qadari wa huwal muta'alliqu bi masyiatillah kama fi hadhil ayah. Izin Allah itu ada dua makna. Izin secara takdir yang berhubungan dengan kehendak Allah, sebagaimana yang ada pada ayat ini. Artinya Allah Ta'ala berfirman, sihir itu pengaruh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak menghendaki, maka ilmu sihir pun tidak memiliki pengaruh apapun. Wa idnun syar'i kama fi qoulihi ta'ala fil ayatis sabiqah fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah.
Izin Allah juga bermakna izin secara syar'i. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat yang telah lalu, yaitu Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan malaikat Jibril membawa Al-Quran, diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa fi hadhil ayah wa ma ashbahiha annal asbaba mahma balagat fi quwwati ta'thir fa innaha tabi'atun lil qada'i wal qadar laysat mustaqillatan fit ta'thir. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya terdapat pelajaran bahwasannya sebab mahma balakot, walaupun sangat kuat pengaruhnya. Mahma balakot, sebab itu walaupun kuat, maka pengaruhnya tidak mungkin terjadi, harus mengikuti qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tidak memiliki pengaruh secara sendiri, jadi harus tunduk dan harus ikut dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yukhalif fi hadal asl ahadun min firaqil ummah ghairul qadariyah. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi dari umat ini kecuali kelompok qadariyah. Fi af'alil ibad, tentang perbuatan hamba. Za'amu, orang-orang qadariyah meyakini annaha mustaqillatun ghairu tabi'atin lil masyiah. Orang-orang atau kelompok qadariyah meyakini perbuatan manusia itu menyendiri, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhrajuha an qudratillah. Kelompok qadariyah mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir Allah. Fa khalafu kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma' as-sahabah wa tabi'in. Maka dengan demikian kelompok Al-Qadariyah telah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma' para ulama kaum muslimin. Kemudian penulis berkata, thumma dzakara anna ilma sihri madarratun mahdah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ilmu sihir madarat saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Laisa fihi manfaah la dunyawiyah wala diniyah. Tidak ada manfaatnya sama sekali, baik manfaat agama atau manfaat dunia. Kama yujadu ba'dul manafi dunyawiyah fi ba'dil ma'asi. Padahal ada manfaat dunia di sebagian maksiat. Kama qala ta'ala fil khamri wal maisir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang khamr, yaitu minuman keras, wal maisir. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, khamr dan judi ada dosa besar, namun ada manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu diharamkan. Bagaimana dengan sihir? Penulis berkata, fahada sihru madarratun mahdah. Sihir itu madarat saja, 100% madaratnya. Manfaatnya 0%. Falaisa lahu da'in aslan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Madaratnya 100%. Fal manhiyat kulluha imma madarratun mahdah au syarruha akbar min khairiha. Maka larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila madaratnya 100% atau madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kama annal ma'murat imma maslahatun mahdah au khairuha aktsaru min syarriha. Demikian adapun perintah Allah,
perintah Allah mengandung maslahat 100% atau maslahatnya lebih banyak daripada keburukannya. Kemudian lanjutan ayat, walaqad alim, dan orang-orang Yahudi telah mengetahui, lamanishtarahu, sesungguhnya orang-orang yang membelinya, ay raghiba fi sihr, raghbatal mustari fi sil'ah, orang yang ingin mempelajari ilmu sihir seperti orang yang ingin membeli barang, ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun di negeri akhirat, ay nasibun, tidak mendapatkan bagian di negeri akhirat, bal huwa mujibun lil uqubah, bahkan ilmu sihir menyebabkan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan, mereka yaitu orang-orang Yahudi tidak mempelajari ilmu sihir karena kebodohan, walakinnahum istahabbul hayatad dunya alal akhirah, akan tetapi mereka lebih mencintai dunia, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Fala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, maka alangkah buruknya apa yang mereka tukar untuk diri mereka. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui, ithman ilman yuthmirul amal ma fa'aluh, artinya sekiranya mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat, mereka tidak mungkin menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari dua ayat ini terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, man nabada kitaballah ubtuliya bittiba'i kitabis syaitan, siapa yang membuang kitabullah maka dia ditimpa akan mengikuti kitabnya syaitan. Jadi siapa yang membuang Al-Quran, siapa yang membuang hadis, tidak mau belajar Al-Quran, bosan mempelajari Al-Quran, maka dia akan mempelajari kitab yang lain yang kurang manfaatnya. Demikian, harus sabar, harus istiqamah. Siapa yang membuang Al-Quran, siapa yang tidak suka kitabullah, maka dia akan mencintai kitabnya syaitan. Demikian. Ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna sihra haqqun walahu ta'thirun biiznillah. Sihir itu hak, ada, dan sihir itu pengaruh atas izin Allah. Ini khilafan lil Mu'tazilah, bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan sihir itu tidak ada. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya sihir itu ada, pengaruh, sihir itu pengaruh. Demikian pula dengki itu ada, dan dengki itu berpengaruh. Jadi dengki itu pengaruh, sangat berpengaruh. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika mendengki. Dengki itu ada, dan dengki itu pengaruh. Seperti ilmu sihir itu ada, dan ilmu sihir itu juga apa? Berpengaruh. Namun pengaruhnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya atas kehendak. Jika Allah tidak menghendaki, maka walaupun semua tukang sihir berkumpul, maka tidak berpengaruh sekali. Tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna sihra min a'malis syayatin, bahwasannya sihir adalah perbuatan setan. Maka siapa yang belajar ilmu sihir, maka mereka mengikuti
perbuatan setan. Dan siapa yang belajar ilmu sihir, maka mereka itu muridnya siapa? Muridnya setan, gurunya setan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Sulaiman alaihi salam la yata'allamu sihra wa la yu'allimuh. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak belajar ilmu sihir dan tidak mengajarkannya. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang kuat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, memberi mukjizat kepadanya. Jadi kekuasaannya Nabi Sulaiman anugerah dari Allah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu apa? Ilmu sihir. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubud difa' anil anbiya wal ulama, wajib membela para nabi, demikian pula para sahabat dan ulama. Jadi apabila dikatakan nabi ini demikian, kita wajib membela. Kita wajib membela para nabi dan para rasul. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama kaum muslimin. Kita wajib membela mereka. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan orang-orang yang dusta. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlal batil yansibuna abatilahum ilal anbiya'i wal a'immah. Ahlul batil, pengikut kebatilan, menisbatkan kebatilannya kepada para nabi dan kepada imam-imam kaum muslimin. Dan ini sejarah telah mencatat, bukti nyata di depan kita. Bukti nyata, orang yang sesat nggak ngakui kesesatannya, mengatakan ini adalah ajarannya ahli sunnah wal jamaah. Padahal mana ahli sunnah, mana sunnahnya siapa? Kalau sunnahnya orang sesat iya, tapi kalau sunnahnya Nabi SAW, mana buktinya? Jadi setiap lihat acara-acara yang sesat, yang menyimpang dari Al-Quran, mereka mengatakan ini adalah ajaran ahli sunnah apa? Wal jamaah. Demikian. Jadi orang-orang yang batil tidak mungkin menisbatkan batilannya ini ajarannya setan, tidak mungkin. Mereka tidak menisbatkan, tapi menisbatkan kepada para nabi atau kepada orang-orang yang baik. Dan penisbatan di sini adalah hanya sekedar pengakuan saja, tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Yang mereka nisbatkan itu hanya sekedar kedustaan saja, ngaku-ngaku saja. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ta'allumas sihr wa ta'limahu kufrun. Belajar ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir itu kufur. Jadi belajar ilmu sihir atau mengajarkan ilmu sihir atau mengamalkan ilmu sihir itu kufur. Kufurnya ini kufur kecil atau kufur besar? Maka para ulama menjelaskan, ilmu sihir qad yakunu ilmu sihir qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Ilmu sihir bisa jadi kufur besar dan bisa jadi kufur apa? Kecil. Kalau kufur besar berarti keluar dari Islam. Kalau kufur kecil berarti tidak sampai keluar dari apa? Islam, tapi termasuk dosa besar. Apa ukurannya? Maka dijelaskan para ulama, ilmu sihir
anna sihra idza kana fihi isti'anatun bisyaitan fahuwa kufrun mukhrijun minal Islam. Ilmu sihir apabila minta bantuan kepada apa? Setan, minta pertolongan kepada setan, maka inilah ilmu sihir yang kufur, keluar dari Islam. Adapun ilmu sihir hanya sekedar pengobatan atau sekedar sulap, gerakan tangan saja yang cepat, maka ini tidak sampai ke derajat apa? Kufur, keluar dari Islam. Jadi ilmu sihir intinya yang umum yang dipelajari oleh masyarakat, mereka mempelajari ilmu sihir yang meminta bantuan dari setan, maka inilah yang keluar dari Islam. Adapun apabila tidak meminta bantuan kepada jin, tidak meminta bantuan kepada setan, maka tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tahrimu ityanil arraf wal kuhan, larangan mendatangi peramal dan dukun. Larangan mendatangi peramal dan mendatangi dukun. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, faqad kafara bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annallaha qad yuyassiru asbabal maksiyah imtihanan linnas. Kadang-kadang Allah memudahkan pintu maksiat. Kadang-kadang Allah memudahkan pintu maksiat, cobaan bagi manusia, cobaan dan juga hukuman. Maka para ulama mengingatkan, hati-hati apabila pintu maksiat itu dibuka, jangan coba-coba. Ini adalah hukuman, ini ujian sekaligus hukuman. Allah Subhanahu wa taala telah memberi contoh seperti ayat ini. Ketika ilmu sihir dibuka, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman bagi mereka ketika itu yang semarak rame mempelajari ilmu sihir. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maksiat kepada orang-orang Yahudi ketika mereka dilarang apa? Mengambil ikan hari apa? Hari Sabtu. Dibuka pintu maksiat, dikampangkan. Bukan hanya sekedar dilarang, tetapi diiming-imingi ikannya banyak sekali. Dan ini juga terjadi di zaman para sahabat, zaman Nabi SAW. Yaitu ketika para sahabat berangkat umroh, berangkat haji, binatang buruan datang kepada mereka. Namun perhatikan, para sahabat radhiyallahu anhum tidak mencoba-coba, tidak berburu di saat ihram, padahal buruan itu bisa dipegang, bisa diambil. Tapi para sahabat berhenti, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman supaya Allah mengetahui, liya'lama man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut pada Allah bil ghaib, dengan yang gaib, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian orang Yahudi. Ketika dibuka pintu maksiat, mereka pada datang ke tempat tersebut
sehingga mereka dilaknat oleh Allah, dikutuk menjadi qiradatan apa? Khasiin, menjadi kera yang terhina. Maka hati-hati, kadang-kadang pintu maksiat dibuka oleh Allah. Maka sebagian salah mengatakan, aku ingin maksiat, tapi nggak ada tempat untuk maksiat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kepada hambanya ingin maksiat, ingin bumi mana ya saya ingin. Mau maksiat, jangan-jangan ada orang tahu, jangan-jangan ada orang lihat. Gemeter, mau maksiat gemeter. Tapi kalau maksiat dibuka, dia santai-santai. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubun nus linnas, wajib memberi nasihat kepada manusia. Wajib memberi nasihat kepada manusia, artinya menginginkan kebaikan. Malaikat ketika mengajarkan ilmu sihir, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, itu pun malaikat tetap menyampaikan nasihat, yansohani, menginginkan kebaikan untuk manusia. Jangan belajar ilmu sihir, ini adalah kekufuran, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna min syiddati ta'thiri sihr at-tafriqu bainal mar'i wa zawjih. Di antara pengaruh sihir yang dahsyat, pengaruh sihir yang dahsyat memisahkan suami dan istrinya. Ini salah satu pengaruh sihir yang dahsyat. Kemudian maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya iblis itu punya singgasana, punya kerajaan, punya singgasana. Di mana singgasana iblis? Di laut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yaitu iblis, kepalanya syaitan, nenek moyangnya syaitan, la yadau arsyahu fil bahr, meletakkan singgasananya di laut, thumma yab'atsu saroyahu linnas, kemudian iblis mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Kemudian fa aqrabuhum indahu manzilatan aqrabuhum indahu manzilatan asyadduhum a'dhamuhum linnasi fitnah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah setan yang paling bisa menggoda manusia. Yaji'u ahaduhum, datang pasukan setan, lapor, bos, saya lapor. Ma taraktu fulan hatta yaqulu kada wa kada. Aku tidak meninggalkan fulan sampai dia melakukan ini dan itu. Maka bosnya setan mengatakan, ma sona'ta syai'an. Kamu tidak bisa, kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi salah satu yang ditugaskan setan yaitu untuk datang masjid. Untuk apa? Kalau ada pengajian supaya apa? Ngantuk. Kan tugasnya itu, bosnya lapor, nanti anggotanya, pasukannya datang. Bos, fulan bin fulan ngaji tapi di masjid nggak ngapa-ngapain, ngantuk tada, tidur saja. Iya, demikian kan keterangan para ulama. Jadi ngantuk di sholat dari setan, tapi kalau ngantuk di jihad dari siapa? Dari Allah. Sama saja ngantuk di kajian ilmu juga apa? Dari apa? Dari setan. Kemudian wa yaji'u ahaduhum, datang pasukan setan yang berikutnya. Ma taraktu fulan hatta yufarriqu ahlahu. Aku tidak meninggalkan fulan sampai dia menceraikan istrinya. Fayidnihi wa yuqarribu ilaihi wa yaltazimu.
Maka iblis mendekat dengan kemudian memeluknya, mengatakan kamu adalah orang yang hebat. Demikian. Jadi maka ilmu sihir salah satu dampaknya yang paling besar yaitu memisahkan antara suami dan istri. Maka dari sini para ulama menjelaskan faedah berikutnya, fihi karahiyatut tolak, dibenci. Cerai itu dibenci. Jadi cerai itu dibenci. Karena apa? Karena cerai itu disukai siapa? Sukai iblis. Iblis itu suka kalau ada orang cerai. Suka sekali. Senang. Jadi kalau bisa setiap nikah cerai. Nikah cerai. Setannya, pasukannya dapat hadiah. Bonus terus. Dapat bonus, dapat hadiah besar dari bosnya, yaitu dari iblis. Fihi annal asbaba la ta'thira laha illa biidnillah. Sebab-sebab itu tidak akan berpengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ada pengaruh, tetapi pengaruhnya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda, kisah ini sahih. Kisah pemuda yang selalu ceramah mengingatkan sihir itu syirik. Datang ke sihir itu haram, dosa besar. Maka tukang sihir ini kepanasan, jengkel kepada pemuda tersebut. Sehingga sihir-sihir yang ada di sebuah negeri bersekongkol. Nanti kalau pemuda tersebut nikah akan kita ganggu, akan kita santet supaya gagal pernikahannya. Pemuda tersebut sempat keder juga, ancam, diganggu oleh semua tukang sihir yang ada di sebuah negeri tersebut. Akhirnya pemuda datang kepada seorang ulama. Maka para ulama tersebut memberi semangat pada pemuda. Wahai pemuda, umumkan hari pernikahannya. Umumkan supaya sihir-sihir itu semuanya berkumpul. Kalau bisa, datangkan sihir dari luar negeri sekalipun. Kalau bisa, jangan takut. Maka akhirnya pemuda, semakin namanya pemuda, semakin dikompori, semakin panas, semakin semangat. Akhirnya dia umumkan, wahai tukang sihir, saya menikah pada hari ini. Berkumpullah kalian semuanya. Berkumpullah, lakukan apa yang kalian lakukan. Saya tidak takut sama sekali. Semua yang kalian lakukan tidak ada pengaruhnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemuda tersebut menikah dan tidak terjadi apa-apa. Dengan demikian, sebab itu tidak berpengaruh kecuali atas apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Jadi orang yang dibakar akan terpanggang umumnya. Tetapi api tidak berpengaruh, tidak membakar Nabi Ibrahim, karena Allah tidak mengizinkan api tersebut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ta'alluma sihr dararun mahd. Belajar ilmu sihir itu madorot saja, madorot tok, tidak ada manfaatnya. Jadi madorot 100%, manfaat 0%. Itulah ilmu sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sihir itu, orang yang belajar ilmu sihir tidak mendapatkan keberuntungan dari sisi manapun. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik itu sihir hitam atau sihir apa? Putih. Kadang-kadang ada sihir putih. Soalnya yang belajar puasa putih, makannya nasi apa? Nasi putih. Tidak boleh nasi jagung. Kemudian air putih, kerupuk pun warnanya apa? Putih. Semuanya serba putih. Kalau bisa daging warnanya apa? Putih. Daging apa itu? Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-ilmi nafi, keutamaan ilmu yang bermanfaat. Maka Allah Ta'ala berfirman, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Artinya sekiranya mereka punya ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin belajar ilmu sihir.
Tidak mungkin mereka meninggalkan kitabullah lalu mempelajari yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna thawaballahi khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala di sisi Allah, pahala di sisi Allah walaupun sedikit, sekiranya sedikit, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, lamatsubatun min indillahi khair. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran tambahan faedah, fihi tahrimun nusrah, diharamkan nusrah. Nusrah itu melepaskan sihir dengan ilmu sihir. Sebagian ulama seperti Sa'id ibnul Musayyab membolehkannya. Sebagian ulama membolehkannya. Namun di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud melarangnya. Dan juga Nabi SAW ditanya tentang nusrah. Qala hiya min a'mali syaitan. Nusrah itu adalah perbuatan apa? Syaitan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, halla tanasyarta. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ketika Rasulullah kena sihir, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lihatlah Nabi SAW seorang nabi, tapi beliau kena sihir, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan surat apa? Al-Falaq dan apa? An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, halla tanasyarta, kenapa engkau tidak melepaskan sihir dengan sihir? Qala amallahu qad syafani, Allah sudah menyembuhkan aku. Wa khasyitu an aftaha 'alan nasi syarran, aku takut membuka pintu keburukan kepada apa? Manusia. Maka khilaf di antara para ulama tentang nusrah, melepas sihir kepada tukang sihir. Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, tidak dibolehkan. Ini diharamkan. Lepaskan sihir dengan Al-Qur'an, dengan apa yang diizinkan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan minta bantuan kepada tukang sihir ataupun syaitan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.